Selamat datang kembali di Ask the Truth di JNS. Mengapa dunia akan menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan Republik Islam? Mari kita mulai minggu ini dengan isu lain yang juga dinantikan dunia dengan cemas, yaitu Piala Dunia. Sekarang, FIFA suka berbicara tentang inklusi dan kesetaraan dalam olahraga. Tetapi ketika berurusan dengan Republik Islam Iran, FIFA telah menghabiskan bertahun-tahun justru memfasilitasi hal yang sebaliknya. Ini bukan lagi sekadar tentang sepak bola. Ini tentang apakah institusi internasional akan berpihak pada rakyat Iran atau pada rezim yang menindas mereka. Saat ini, FIFA benar-benar gagal dalam ujian itu. Minggu ini, FIFA mengumumkan bahwa mereka melarang bendera bersejarah singa dan matahari di Piala Dunia mendatang, simbol yang digunakan oleh jutaan orang Iran dan merupakan bendera nasional Iran hingga tahun 1979. Sekarang, bendera ini bukanlah bendera organisasi teroris atau simbol kebencian. Ini adalah simbol bersejarah identitas nasional Iran yang sudah ada jauh sebelum Republik Islam. Tapi tampaknya FIFA percaya bahwa simbol itu terlalu politis. Sementara itu, FIFA berulang kali mengizinkan bendera Palestina, simbolisme politik Palestina, dan demonstrasi politik secara terbuka di stadion-stadion di seluruh dunia. Ingat ini, Maroko di Piala Dunia. Ternyata, simbolisme politik Palestina dianggap dapat diterima, tetapi simbol budaya dan sejarah Iran tidak. Sekarang, saya ingatkan bahwa Palestina bukanlah sebuah negara. Selain itu, bendera Palestina adalah bendera Organisasi Pembebasan Palestina, yang merupakan organisasi teroris hingga awal tahun 90-an. Itu adalah simbol politik yang jelas. Namun, FIFA tidak pernah mempermasalahkan kemunculannya di stadion dan ruang sepak bola global selama bertahun-tahun. Tapi untuk bendera bersejarah Iran, disitulah mereka menetapkan batas. Tapi ini lebih dari sekedar bendera, karena FIFA telah menghabiskan bertahun-tahun untuk memfasilitasi, menormalkan, dan melindungi rezim yang secara sistematis menyiksa atlet, melarang perempuan masuk stadion, dan menggunakan olahraga untuk propaganda. Tahukah kamu bahwa Republik Islam sama sekali melarang perempuan masuk ke stadion sepak bola? Perempuan telah ditangkap dan diserang karena mencoba menonton tim mereka bermain. Salah satu kasus paling terkenal adalah Sahar Khodayari, yang juga dikenal sebagai gadis biru. Pada tahun 2019, setelah ditangkap karena mencoba masuk ke stadion dengan menyamar sebagai laki-laki dan menghadapi hukuman penjara akibatnya, dia membakar dirinya sendiri di luar gedung pengadilan dan kemudian meninggal karena luka-lukanya. Namun FIFA tidak melakukan apapun selain pernyataan-pernyataan yang tidak berarti untuk mengambil sikap menentang apartheid gender dalam penganiayaan terhadap para penggemar. Dan bukan hanya penggemar saja. Republik Islam juga dengan kejam menganiaya para atletnya sendiri. Navid Afkari, seorang pegulat juara, dieksekusi pada tahun 2020 setelah ikut serta dalam protes anti-rezim. Amir Nasser Azadani, seorang pesepak bola profesional, dijatuhi hukuman penjara yang lama karena melakukan protes. Voria Dafori, mantan pemain tim nasional, ditangkap setelah menyuarakan dukungan untuk para pengunjuk rasa. Mantan legenda sepak bola Iran, Ali Karimi, salah satu pemain paling dicintai dalam sejarah Iran, secara terbuka mendukung para pengunjuk rasa, dan sebagai tanggapan, rezim menyita properti miliknya di Iran. Bahkan saat ini, Rashid Mazaheri, mantan penjaga gawang tim nasional Iran, telah hilang selama berbulan-bulan setelah ia mengecam pembantaian lebih dari 30.000 warga Iran oleh rezim pada 8 dan 9 Januari. Saat ini, hanya beberapa minggu sebelum Piala Dunia dimulai, seorang mantan penjaga gawang tim Meli telah dihilangkan secara paksa. Dan di mana FIFA? Bukan bendera singa dan matahari yang membuat sepak bola menjadi politis. Rezim itulah yang membuatnya politis. Mereka membuatnya politis ketika mereka melarang perempuan masuk stadion. Mereka membuatnya politis ketika mereka menggunakan tim Meli sebagai alat propaganda. Mereka membuatnya politis ketika mereka menghukum para pemain karena mendukung rakyat mereka sendiri. Mereka membuatnya politis ketika mereka mengubah para atlet menjadi boneka negara hanya agar mereka bisa bertanding. Dan FIFA ikut membiarkannya. Kenapa? Lihat apa yang baru saja terjadi dengan tim wanita Iran di Australia. Selama Piala Asia Wanita, para pemain Iran menolak menyanyikan lagu kebangsaan Republik Islam sebelum pertandingan mereka, yang menyebabkan media pemerintah Iran secara terbuka menyebut mereka sebagai pengkhianat di masa perang. Setelah pertandingan, beberapa pemain mencari suaka di Australia karena takut nyawa mereka terancam. Dan Kepolisian Federal Australia membantu mengevakuasi 5 pemain dari hotel mereka, menjauhkan mereka dari pengawas rezim. Australia memang memberikan mereka visa kemanusiaan, tapi perjuangan mereka belum berakhir.
Beberapa pemain yang awalnya mencari perlindungan kemudian berubah pikiran dan bahkan kembali ke Iran setelah rezim mengancam mereka dan keluarga mereka. Inilah olahraga di bawah Republik Islam Iran, dan FIFA tidak melakukan apa-apa. Olahraga seharusnya mewakili keunggulan manusia dan persaingan bebas, tetapi Republik Islam menggunakannya sebagai kekuatan lunak. Dan FIFA sangat paham tentang penggunaan olahraga sebagai kekuatan lunak, terutama ketika berkaitan dengan pencucian korupsi. Siapa yang bisa melupakan skandal Piala Dunia Qatar? Pada tahun 2010, FIFA memberikan Piala Dunia 2022 kepada Qatar. Setelah rezim diktator Islam itu menyuap para petinggi FIFA dengan koper-koper berisi uang tunai. Lalu muncul kasus korupsi FIFA tahun 2015. Pihak berwenang Amerika Serikat mendakwa pejabat sepak bola dan eksekutif pemasaran olahraga dalam kasus suap dan kejahatan terorganisasi besar-besaran. Jadi ketika FIFA sekarang bertindak seolah-olah menjadi penentu moral tentang bendera dan simbol apa yang boleh digunakan, orang-orang berhak bertanya, apakah ini benar-benar soal prinsip? Atau ini soal kepentingan politik, uang, dan melindungi rezim Islam? Lihat bagaimana FIFA memperlakukan Rusia sebagai perbandingan. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Rusia diskors dari kompetisi internasional, disertai dengan pernyataan tentang hak asasi manusia, hukum, dan tanggung jawab moral. Jadi, FIFA mampu bertindak terhadap suatu negara ketika mereka mau. Tapi ketika menyangkut Republik Islam, rezim yang mengeksekusi para pengunjuk rasa, membunuh perempuan karena pelanggaran hijab, menyiksa atlet, melarang perempuan masuk stadion, dan menggunakan olahraga sebagai alat kontrol ideologi. Tiba-tiba, FIFA mendadak sangat bungkam. Semakin banyak warga Iran yang menyerukan agar Republik Islam diskors dari kompetisi FIFA, dan aturan FIFA sendiri memberikan mereka semua dasar untuk bertindak. Pasal 3, Statuta FIFA menyatakan bahwa FIFA berkomitmen untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan akan berupaya untuk mempromosikan perlindungan hak-hak tersebut. Pasal 4 Statuta FIFA melarang diskriminasi terhadap suatu negara, individu atau kelompok orang berdasarkan ras, warna kulit, asal etnis atau nasional, jenis kelamin, disabilitas, bahasa, agama, pandangan politik, atau pendapat lainnya. Kebijakan hak asasi manusia FIFA juga menyatakan bahwa FIFA harus menggunakan pengaruhnya untuk membantu melindungi pembela hak asasi manusia dan perwakilan media ketika kebebasan mereka terancam. Jadi, bagaimana FIFA bisa menyesuaikan hal itu dengan rezim yang melakukan kejahatan seperti itu? Tidak bisa. Rakyat Iran tidak akan berdiam diri tentang hal ini. Mereka tidak akan berhenti mengibarkan bendera singa dan matahari, dan mereka tidak akan menerima FIFA bertindak sebagai polisi budaya rezim. Republik Islam harus diskors dari FIFA, dan FIFA harus berhenti menyensor rakyat Iran sambil melindungi rezim yang menindas mereka. Baiklah, selanjutnya kita akan membongkar beberapa mitos sementara dunia dengan cemas menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi pada rezim di Iran. Sejak gencatan senjata dimulai, rezim secara obsesif mempromosikan mitos bahwa yang terjadi di Minab adalah Amerika dengan sengaja menargetkan sebuah sekolah putri dan membantai lebih dari 100 anak-anak. Namun semakin Anda melihat detail kasus ini, semakin Anda menyadari bahwa itu sama sekali tidak mendekati kenyataan. Rezim ingin orang-orang berpikir bahwa karena anak-anak meninggal, serangan itu adalah kejahatan perang. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, dan inilah alasannya. Di bawah hukum konflik bersenjata, sebuah serangan tidak dinilai hanya berdasarkan hasilnya saja. Serangan dinilai berdasarkan apa yang diketahui pada saat itu, apa targetnya, apakah target tersebut memiliki nilai militer, apakah kerugian sipil diperkirakan akan berlebihan dibandingkan keuntungan militer, dan apakah tindakan pencegahan yang layak telah diambil. Jadi, mari kita terapkan hal itu di sini. Pertama, pembedaan. Hukum mengharuskan militer untuk menargetkan sasaran militer, bukan warga sipil. Fasilitas Angkatan Laut atau rudal IRGC adalah sasaran militer yang sah. Jika suatu lokasi berkontribusi pada operasi militer rezim, peluncuran rudal, struktur komando, pertahanan udara, aktivitas Angkatan Laut atau penyimpanan senjata, maka lokasi tersebut dapat dijadikan target. Sekarang, menurut Brad Cooper dari CENTCOM, lokasi tersebut berada di situs rudal jelajah IRGC dan di dalam pangkalan IRGC. Silakan lihat. Jadi ini adalah investigasi yang kompleks. Sekolah itu sendiri terletak di pangkalan rudal jelajah IRGC yang masih aktif. Jadi ini lebih rumit daripada serangan pada umumnya. Begitu kami selesai, saya sepenuhnya berkomitmen untuk transparansi, mengingat peran pengawasan penting Anda dan anggota lainnya di sini.
Ini sangat penting karena jika sebuah sekolah berada di dalam, berdekatan, atau dibangun di dalam perimeter asli kompleks militer IRGC, sifat militer dari kompleks tersebut tidak hilang hanya karena rezim menempatkan warga sipil di sekitarnya. Selanjutnya ada isu penggunaan ganda. Sebuah bangunan sipil bisa kehilangan perlindungannya jika digunakan untuk tujuan militer atau jika diintegrasikan ke dalam sasaran militer. Sekarang, itu tidak berarti bahwa semua orang di dalamnya otomatis menjadi kombatan, tentu saja. Itu berarti analisis penargetannya berubah. Jika lokasi tersebut merupakan bagian dari kompleks sekolah para martir yang terkait dengan IRGC, seperti yang disebutkan, jika tempat itu memiliki integrasi militer atau ideologis dengan markas, yang memang ada, atau jika serangan itu ditujukan ke fasilitas IRGC di sekitarnya, yang memang benar, Maka pertanyaan hukumnya bukan apakah ada sekolah di sana. Pertanyaannya adalah apakah ada sasaran militer yang sah di sana. Selanjutnya adalah isu proporsionalitas. Sekarang, proporsionalitas tidak berarti bahwa tidak boleh ada warga sipil yang meninggal. itu berarti bahwa kerugian terhadap warga sipil tidak boleh diperkirakan akan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang diharapkan. Jadi jika targetnya adalah situs Angkatan Laut atau rudal IRGC selama perang yang sedang berlangsung, itu adalah sasaran militer bernilai tinggi. Jika pasukan penyerang percaya, berdasarkan intelijen saat itu, bahwa sekolah tersebut tidak lagi berfungsi sebagai sekolah sipil, atau bahwa anak-anak tidak ada di sana, maka kegagalan intelijen tidak secara otomatis membuat serangan ini menjadi kejahatan perang. Lalu bagaimana dengan tindakan pencegahan? Hukum mengharuskan adanya tindakan pencegahan yang layak untuk mengurangi kerugian sipil, tetapi tidak mengharuskan adanya informasi yang sempurna. Jika intelijen yang sudah usang digunakan, itu adalah hal yang serius dan harus diselidiki. Namun, intelijen yang sudah usang tidak sama dengan sengaja menargetkan anak-anak. Dan terakhir, perisai manusia dan penempatan warga sipil. Jika Republik Islam menempatkan atau membiarkan anak-anak berada di dalam zona militer, terutama setelah serangan sudah dimulai, itu bukanlah perisai bagi rezim. Itu justru merupakan dakwaan terhadap rezim tersebut. Hukum tidak mengizinkan kekuatan militer untuk melindungi pangkalannya dengan mengelilinginya menggunakan warga sipil. Dan hukum juga tidak mengizinkan sebuah rezim menjadikan anak-anak sebagai alat propaganda setelah gagal menjauhkan mereka dari target militer. Jadi, secara hukum, poin utamanya adalah ini. Jika serangan itu diarahkan pada sasaran militer IRGC, jika keuntungan militer yang diharapkan cukup signifikan, jika keberadaan warga sipil tidak diketahui atau diperkirakan berdasarkan intelijen yang sudah usang, dan jika niatnya bukan untuk menargetkan warga sipil, maka serangan itu kemungkinan besar sah menurut hukum konflik bersenjata, meskipun hasilnya tragis. Tapi tidak, tragedi bukanlah kejahatan perang secara otomatis, dan jumlah korban sipil dalam perang yang adil bukanlah bukti otomatis adanya niat kriminal atau kesalahan. Karena Minap bukanlah sekolah sembarangan di tengah-tengah antah berantah. Bahkan laporan yang bersimpati pada versi rezim tentang kejadian itu mengakui bahwa sekolah putri yang terletak di fasilitas tersebut, yaitu sekolah dasar, secara historis merupakan bagian dari kompleks Angkatan Laut IRGC. Rezim dan pendukungnya sekarang mengatakan bahwa sejak sekitar tahun 2016, citra satelit menunjukkan sekolah itu dipagari, dicat ulang, dan diubah menjadi fasilitas sipil dengan ruang kelas dan taman bermain. Tapi itu masih menyisakan pertanyaan besar. Mengapa sebuah sekolah anak-anak awalnya terletak di dalam, bersebelahan, atau berada di dalam perimeter asli fasilitas Angkatan Laut dan rudal IRGC? Dan inilah celah besar pertama dalam cerita rezim. Mereka ingin dunia melihat kata sekolah, bukan kata markas IRGC. Dan celah kedua adalah garis waktunya. Menurut garis waktu yang dilaporkan oleh tokoh-tokoh Serikat Guru, Amnesty, The Guardian, Time, dan laporan-laporan Iran, serangan di seluruh Iran dimulai sekitar pukul 9.40 hingga 10.00 pagi. Awalnya ini adalah hari Sabtu yang normal, hari sekolah di Iran. Dan sekitar pukul 10.00 pagi setelah serangan sudah dimulai, penutupan sekolah secara nasional diberlakukan, dan anak-anak mulai pulang ke rumah. Kemudian, sekitar pukul 10.43 hingga 10.45 pagi, serangan menghantam sekolah tersebut. Memang benar waktunya tidak banyak, tapi tetap saja tidak masuk akal mengapa begitu banyak anak-anak masih berada di dalam fasilitas yang terletak di dalam kompleks militer IRGC. Celah berikutnya adalah klaim tentang senjata apa yang digunakan. Rezim dalam beberapa laporan mengklaim bahwa misil Tomahawk milik Amerika Serikat kemungkinan besar menghantam sekolah tersebut. Bahkan ada yang melaporkan bahwa temuan awal dari Amerika Serikat menyebutkan serangan itu terjadi karena intelijen yang sudah usang, bukan serangan yang disengaja terhadap sekolah.
Namun kemudian seorang perwira IRGC muncul di TV pemerintah Iran dan menggambarkan sesuatu yang sama sekali tidak terdengar seperti misil Tomahawk. Dia mengatakan bahwa dia melihat drone mendekat dan unitnya pertama kali mencoba menggunakan senjata ringan, lalu mengambil dan memasang senapan mesin berat DSHK 12,7 mm di atas tripod untuk mencoba menembak jatuh drone tersebut. Sangat sulit untuk menyamakan hal itu dengan sebuah Tomahawk. Sebuah rudal jelajah Tomahawk itu cepat, terbang rendah, dan hampir tidak memberikan waktu reaksi sama sekali. Kamu benar-benar tidak bisa melihatnya datang, berhenti melakukan apapun, mengambil senapan mesin berat yang dipasang di tripod, memasangnya, membidik, lalu menembak. Tapi itu jauh lebih mungkin terjadi pada drone yang lebih lambat atau amunisi loitering. Jadi yang mana itu? Apakah itu Tomahawk? Apakah itu drone? Atau sesuatu yang lain? Mengapa seorang perwira IRGC menggambarkan skenario yang bertentangan dengan narasi rezim sendiri? Dan jika rezim berbohong tentang senjatanya, soal apa lagi mereka berbohong? Dan disinilah analisis Matt Tardio menjadi lebih relevan dan lebih penting. Tardio adalah seorang analis militer independen yang meneliti bukti visual dan tata letak lokasi. Dan dia berpendapat bahwa sebagian besar laporan media arus utama terlalu banyak bergantung pada sumber-sumber rezim. Buktinya menunjukkan bahwa serangan itu terjadi di sebuah kompleks yang bukan sekolah khusus perempuan seperti yang diklaim rezim, melainkan bagian dari kompleks sekolah untuk para syuhada yang terkait dengan IRGC, yang terintegrasi dengan pangkalan Angkatan Laut dan rudal IRGC. Tardio juga mengungkapkan gambar-gambar dari dalam gedung yang rusak yang menunjukkan memorial militer dan materi syuhada yang terkait dengan IRGC. Apa yang dilakukan benda seperti itu di dalam sekolah anak-anak? Dan itu membawa kita ke lubang keempat dalam cerita rezim. Tempat itu tampaknya memiliki sejarah penggunaan ganda yang benar-benar tidak ingin dibahas oleh rezim. Jadi, mengapa siapapun harus menerima klaim Republik Islam begitu saja? Ini adalah rezim yang sama yang menembak jatuh pesawat Ukrainian International Airlines PS-752, menewaskan 176 orang, lalu berbohong tentang itu selama berhari-hari, sampai buktinya tidak bisa disangkal lagi. Ini adalah rezim yang sama yang telah membunuh ratusan anak-anak selama protes tanggal 8 dan 9 Januari dan mengeksekusi lebih banyak lagi sejak saat itu. Dan disinilah media internasional kembali gagal. Karena cara yang bertanggung jawab untuk meliput berita ini seharusnya dengan mengatakan ada laporan tentang korban sipil massal di sebuah sekolah di Mina. Lokasi tersebut memiliki sejarah berada di dalam kompleks Angkatan Laut IRGC. Sebaliknya, sebagian besar pemberitaan berubah menjadi Amerika mengebom siswi sekolah, dan itulah persis cara propaganda Republik Islam bekerja. Jadi ya, insiden ini memang harus diselidiki. Jika memang terjadi kegagalan penargetan, katakan saja. Jika intelijen yang digunakan sudah usang, katakan saja. Jika ada warga sipil yang terbunuh, akui saja. Tapi jangan biarkan Republik Islam mengubah tragedi yang kompleks dan mungkin disebabkan oleh rezim menjadi kemenangan propaganda. Karena pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa sebuah sekolah beroperasi di dalam kompleks militer IRGC sejak awal? Mengapa perwira rezim sendiri menyebut adanya drone ketika rezim mengklaim itu adalah Tomahawk? Mengapa sejarah militer lokasi tersebut dikecilkan? Mengapa anak-anak masih berada di sana setelah serangan dimulai dan semua sekolah sudah ditutup? Mengapa media barat mempercayai rezim yang sebelumnya telah berbohong tentang korban massal? Dan mengapa rezim yang sama yang membantai anak-anak Iran yang tidak bersalah sekarang diizinkan berpura-pura sebagai pembela mereka? Itulah ceritanya, bukan dongeng rezim itu. Dan sekarang kita lanjut ke segmen The Good, The Bad, and The Ugly minggu ini. Dimulai dengan cerita buruk kita minggu ini. Dan yang satu ini benar-benar bikin malu. Pengawas keuangan kota New York dan calon anggota Kongres Brad Lander baru-baru ini mengunjungi sebuah masjid di Queens di mana dia membacakan ayat Al-Quran yang menghina umat Kristen. Dia berbicara tentang keinginannya untuk bekerja sama dengan Ilhan Omar dan Rashida Tlaib di Kongres, lalu menuduh Israel melakukan genosida di Lebanon. Silakan lihat. Saya percaya sebagai seorang Yahudi New York yang bangga bahwa genosida Israel di Gaza adalah sebuah penodaan, merupakan pelanggaran terhadap pemahaman bahwa setiap orang diciptakan menurut gambar Tuhan. Setiap anak Palestina di Gaza itu sama sucinya dengan anak-anak saya yang saya cintai. Jadi ya, di Kongres saya tidak akan memilih untuk memberikan bantuan militer Amerika Serikat lagi kepada Israel. Bukan bom-bom yang menghancurkan rumah sakit dan sekolah di Gaza. Bukan pendudukan di Lebanon yang sekarang saya percaya sayangnya berpotensi berujung pada genosida.
Demikian pula saya berharap bisa membangun kemitraan seperti yang saya kembangkan dengan Soran, dengan Rashidat Tlaib dan Ilhan Omar, serta yang lainnya di Kongres. Untuk menunjukkan bahwa kita bisa membangun sebuah kota dan negara, serta dunia yang terjangkau bagi semua orang, di mana semua orang diterima dan kemanusiaan setiap orang dihormati. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Terima kasih banyak telah menyambut saya hari ini. Pertama-tama, seluruh pertunjukan sebagai seorang Yahudi ini benar-benar sangat menyedihkan. Ada sesuatu yang sangat menjijikkan tentang para pengecut tak berprinsip seperti ini yang menggunakan identitas Yahudi mereka untuk memberikan legitimasi pada fitnah terhadap satu-satunya negara Yahudi di dunia, sambil secara aktif berdiri di samping orang-orang yang mengucapkan retorika Islamis tentang orang kafir. Tapi yang benar-benar menonjol di sini adalah betapa jauhnya hal ini dari kenyataan. Israel bahkan tidak memiliki konflik teritorial dengan Lebanon. Israel tidak ingin berada di Lebanon. Satu-satunya masalah di Lebanon adalah bahwa Republik Islam telah menduduki Lebanon lewat Hizbullah. Dan bahkan orang Lebanon pun tahu hal ini. Namun, Brad terlalu sibuk menjilat para Islamis sehingga tidak tahu hal itu. Dia begitu putus asa ingin melakukan pencitraan moral. Sampai akhirnya dia datang ke acara yang sama, di mana imam kemudian berdoa agar Mahdi datang dengan pedangnya, melawan orang-orang kafir. Dan ini dengan sempurna menggambarkan apa yang disebut Gadsad sebagai empati yang menghancurkan diri sendiri. Seorang politisi barat yang mengaku memperjuangkan demokrasi, toleransi, hak-hak perempuan, dan pluralisme berdiri di sebuah ruangan. Menormalkan retorika yang akan langsung dikecam jika berasal dari kelompok agama atau politik lain manapun. Sejujurnya, bahkan menontonnya saja sudah memalukan. Dan sekarang yang paling buruk, BBC Sang Ayatollah baru-baru ini menayangkan sebuah laporan tentang pria di Afghanistan yang dikuasai Taliban menjual putri-putri mereka ke dalam pernikahan anak karena kemiskinan. Dan entah bagaimana, cerita itu berhasil menggambarkan para pria yang menjual anak-anak tersebut sebagai korban utama. Lihat saja. Di rumah Tul Rashid Azimi, kami tiba-tiba dihadapkan pada dampak yang menghancurkan. Dia memanggil putri-putrinya. Rukia dan Ruhia adalah anak kembar. Mereka berusia 7 tahun. Abdul sangat ingin menjelaskan mengapa dia membuat pilihan yang sangat berat. Sakri Baker, kamu tahu bahwa kamu pernah menjadi anak-anak. Saya siap menjual putri-putri saya. Saya miskin dan terlilit utang. Saya pulang ke rumah dengan bibir kering, gelisah dan bingung. Anak-anak saya datang kepada saya sambil berkata, "Baba, beri kami sedikit roti." Tapi apa yang bisa saya berikan? Di mana pekerjaannya supaya saya bisa mendapatkan penghasilan? Hati saya hancur, tapi ini satu-satunya cara untuk memberi makan anak-anak saya yang lain. Abdul. Menetikan. Hanya IPEL dari BBC yang bisa menyoroti perilaku yang begitu keji, hina, dan tidak manusiawi, lalu menjadikan para pria yang menjual anak perempuan mereka ke dalam perbudakan seks sebagai korban. Babi-babi ini bukanlah korban, gadis-gadis itulah korbannya. Namun, BBC menghabiskan waktu yang luar biasa banyak untuk menggambarkan para ayah, perjuangan mereka, emosi mereka, dan pilihan sulit mereka secara simpatik, sementara anak-anak korban yang sebenarnya hampir menjadi figuran. Serius? Sayangnya, pola seperti ini terus kita lihat dalam liputan media barat tentang masyarakat Islamis. Ada keengganan luar biasa untuk secara moral menghadapi apa yang dilakukan rezim-rezim ini terhadap perempuan dan anak perempuan. Dengan segala sesuatunya selalu dialihkan menjadi masalah kemiskinan, budaya, atau kompleksitas. Tapi tidak ada yang rumit tentang pengantin anak. Taliban telah menghapus perempuan dari kehidupan publik, melarang anak perempuan bersekolah, bekerja, berbicara, dan menciptakan sistem di mana perempuan dianggap sebagai properti. Itu seharusnya menjadi fokus utamanya. Tapi BBC justru memusatkan perhatian pada para pria yang menjual anak-anak perempuan. Dan itu sangat buruk.
Dan sekarang, akhirnya, kabar baik untuk minggu ini, berita yang luar biasa. Sebagai anggota Kongres yang membenci Yahudi, Thomas Massie kalah dalam pemilihan pendahuluan di Kentucky, yang memicu reaksi histeris dari para antisemit baru di pihak kanan, yang tentu saja menyalahkan orang Yahudi, AIPAC, dan siapa saja. Tapi para pemilih sebenarnya, yang tampaknya tidak mereka hormati cukup untuk berpikir bahwa mereka bisa membuat keputusan sendiri. Selama berbulan-bulan, seluruh ekosistem Tucker Carlson ini telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa para pemilih Partai Republik, terutama orang Kristen, telah berbalik menentang Israel. Lalu para pemilih sebenarnya pun muncul. Massie mewakili distrik keempat Kentucky, salah satu distrik yang paling konservatif, Kristen, dan pro-Israel di negara ini. Dan apa yang dilakukan Massie? Dia mengubah seluruh citra politiknya menjadi obsesi terhadap Israel, AIPAC, pengaruh asing, dan mendemonisasi orang Yahudi Amerika. Sebagai akibatnya, dia kalah hampir 10 poin. Segera setelah itu, kekacauan pun dimulai. Tucker Carlson langsung online dan mengklaim bahwa lobi Israel telah menyingkirkan Thomas Massie. Orang-orang lain di ekosistem alt-right online mulai berteriak bahwa AIPAC membeli pemilu. Seolah-olah Republikan Evangelis Kentucky hanyalah robot tanpa keyakinan politik mereka sendiri. Tapi, politik tidak bekerja seperti itu. Kamu tidak bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun menyerang Israel di salah satu distrik Republik yang paling pro-Israel di Amerika, lalu terkejut ketika para pemilih menolakmu. Tentu saja, itu tidak berarti Israel adalah isu utama dalam pemilihan ini. Tetapi politik adalah soal matematika koalisi. Dan para komentator online benar-benar salah membaca Amerika konservatif. Sekali lagi, tapi sejujurnya, jualan amandemen pertama ala Massie selalu terasa seperti lelucon belaka. Maksudku, ini adalah orang yang selama bertahun-tahun menguliahi semua orang tentang kebebasan berbicara, debat terbuka, dan menentang sensor. Tapi dia sudah memblokirku di X, bahkan sebelum aku pernah berinteraksi dengannya karena dia membenci orang Yahudi. Inilah yang membuatnya menjadi penipu yang begitu keji. Dia pura-pura menjadi penganut kebebasan berbicara sejati. Tapi begitu dia melihat seorang wanita Amerika dari agama yang tidak dia sukai, dia langsung bersembunyi di balik tombol blokir dan bertentangan dengan kebijakan media sosialnya sendiri, yang katanya melindungi kebebasan berbicara dan melarang diskriminasi pandangan. Penjikat. Bahkan pidato kekalahannya menunjukkan obsesinya yang aneh terhadap Yahudi. Lihat saja. Dengar aku. Akan. Aku seharusnya muncul lebih cepat. Tapi aku harus menelpon lawanku dan mengakui kekalahan. Dan butuh waktu lama untuk menemukan Ed Galrian di Tel Aviv. Dia bisa saja membicarakan tentang ekonomi, atau isu lokal, atau bahkan Donald Trump. Tapi sebaliknya, dia langsung kembali ke teori konspirasi antisemit tanpa bukti sama sekali. Karena gerakan ini sebenarnya bukan tentang mengutamakan Amerika. Itulah sebabnya Massie sering terlihat bersama juru bicara Washington dari Republik Islam Iran, Trita Parsi. Dan mengapa dia didukung oleh kelompok lobi pro-Republik Islam Nayak. Bahkan mantan pacar Massie secara terbuka menuduhnya menerima uang langsung dari Republik Islam Iran. Sekarang kenyataannya adalah Massie tidak peduli dengan konstitusi. Dia adalah seorang fanatik dan pecundang, dan antisemitismenya bahkan tidak terselubung. Dia berulang kali menyebarkan fitnah berbahaya tentang kesetiaan ganda terkait Zionisme dan pengaruh asing. Dia membagikan unggahan yang menyiratkan bahwa Kongres lebih peduli pada Zionisme daripada patriotisme Amerika. Sebuah PAC yang berafiliasi dengan Massie juga menayangkan iklan yang menargetkan donor Yahudi, Paul Singer, dengan menggunakan bintang Daud untuk mengidentifikasinya. Dan dia menargetkan tokoh-tokoh Yahudi Amerika yang terkenal, memblokir mereka di akun pemerintahnya, sehingga melanggar perlindungan amandemen pertama mereka. Yah, para pemilih Kentucky jelas tidak mempercayai semua aksi Thomas Massie ini, karena kebencian terhadap Yahudi adalah ideologi yang gagal. Dan Thomas Massie, kamu jelas-jelas adalah seorang pecundang. Syukurlah kau pergi, pembenci Yahudi. Dan dengan itu saja untuk minggu ini. Aku akan kembali minggu depan dengan lebih banyak cerita terbaru yang perlu kamu ketahui. Dan seperti biasa, jika kamu punya informasi untukku, jangan ragu untuk menghubungiku di X dengan nama Emily K. Schrader, atau di Instagram dengan nama Emily in Tel Aviv. Sampai saat itu, kita akan bertemu lagi minggu depan di Ask the Substitute di JNS TV.